Oke, pada jadi konten video kali ini kita mau memperagakan kepada kalian semua gimana cara membuat tambang betik yang terakhir. Nah, ini yang utamanya buat ngerapihin juga. Karena nanti bagian sininya ini mau dimasuk. Oke, assalamualaikum Baraya semua. Oke, assalamualaikum Baraya. Selamat datang kembali di channel Baraya Pengarifah Jaya. Apa kabar? Semoga Baraya semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Baraya jadi kali ini konten video kali ini. Oke, Baraya jadi konten video kali ini kita mau memperagakan kepada Baraya semua gimana cara membuat tambang khusus mancung domba. Jadi sekarang video kali ini saya bersama Baim, Aryan mau memperagakan gimana cara bikinnya mulai dari nol dan bahan sini alat-alat. Ya, bahan dan alat-alat yang diperlukannya itu apa aja? Oke. Yang pertama di sini sudah pasti jelas apa yang saya simpen ya. Sudah pasti jelas ada tambang. Ini tambangnya yang ukuran sedang ya. Karena kan dompanya macam-macam, ada yang gede, kecil, sedang. Ini pakai yang sedang aja. Kita kadang bikin juga ada yang ukurannya gede, ada yang sedang, sama ada yang kecil buat yang petet atau jajalan. Oke, udah pasti kita perlu tambang. Terus yang keduanya selang. Ini selangnya juga sama, yang setengahin, yang ukuran setengah. Jadi bisa masuk ke tambangnya, ini ukuran setengah. Terus ada lilin, pakai lilin. Mereka menel. Ada lilin kecil, lilin. Aduh, buat manasin. Udah pasti sama koreknya. Terus ada kawat, kita pakai kawat besi. Jadi buat taliin tambangnya, nanti kalau tambang udah taliin kita pakai kawat juga. Oke, solasi, obeng buat membuka tambangnya, nanti kita liatin dan peragain. Obeng, terus cutter, sama ini apa namanya? Pokoknya ini buat kawat. Ya GG buat memotong kawat lah pokoknya mah ini. Betik yang terakhir. Nah, ini yang utamanya. Kemarin ada yang nanya juga besinya gimana cara bikinnya. Jadi besi ini khusus kita custom sendiri sama tukang di sini yang bikin. Oke, jadi barangnya besi ini kita ngedesain khusus. Desain sendiri sama si Mang yang BSB. Lagi panggilin si Mang, nanti saya ambil tanya-tanya juga. Desain sendiri, jadi sama si Mangnya. Nanti si Mangnya kita lagi panggil ngambilnya. Jadi ini atasnya ada satelannya, satelan gini, ini satelan sama ini. Jadi custom sendiri, jadi biar lebih kuat juga sih. Biar bisa panjang, pendek. Kita ada sono juga yang pakai ini, kalau ini lebih kecil. Karena ukuran tambang juga lebih kecil, jadi disesuaikan sesuai kebutuhan aja sih. Pakai baut yang murni, itu ya, pokoknya yang ini. Jadi sesuai kebutuhan gimana tambangnya juga. Jadi kita kali ini mau bikin pakai tambang sedang lah, tapi ininya kita pakai yang gede. Dan kita peragain semua ke Baraya gimana cara bikinnya. Sambil nunggu si Mang. Nah, datang Mang Dedi. Jadi Mang Dedi yang bikinnya. Dia bikin ini tuh gimana? Tuh kan ada yang nanyain cara bikin ini tuh gimana? Pakai apa? Sama besi apa ini tuh? Oh, ini. Bikinnya dari mur berapa? Mur ya 10 mili. Mur 10 mili. Ini pakai mur juga. Ini pakai besi beton, di sini puterin langsung dilas. Oh, jadi ini mur juga. Tapi yang bulat ini mah? Yang bulat ini kan ini yang lebih besar. Lebih besar, puterin pakai besi beton. Besi beton diputer dilas. Jelas, udah kayak gini. Udah gitu. Ya. Gitu katanya dari si Manga yang bikin. Oke, siap. Makasih. Oke, jadi kayak gitu cara bikin ini. Oke, Barek, sekarang kita langsung peragain sama Ari gimana cara bikinnya. Oke, Barek, jadi ini yang pertama kita potong dulu selangnya. Ini selang yang biru ini kita udah punya contohnya kayak yang sebelumnya. Jadi kita ikutin ukurannya sepanjang yang biru. Jadi kita sekarang bikinnya pakai selang yang hijau. Dipotong sama Aryan. Oke, sip. Potong selangnya. Oke, yang ininya kita simpen dulu, ini jangan dibuang karena nanti bisa kepake juga buat bagian bawah-bawah yang lainnya. Oke, disimpan dulu pinggir.
Oke, yang selanjutnya kita masukin tambangnya. Kita masukin tambangnya ke bagian selangnya yang tadi udah dipotong. Kurang lebih sih kira-kira berapa senti ya? Kurang lebih sekitar 60 cm, 80 cm. Oke, sekarang kita masukin selangnya. Selangnya kita masukin ke bagian tambangnya. Aryan paling senang bagian masukin ya. Oke, masuk sampai muncul di bagian belakangnya, bagian depan. Kemudian kita ikat bagian sininya, Aryan. Nah, ikat ini, bagian ini ikat. Ini jangan dulu. Nah, bagian situnya diikat biar si selangnya nggak lepas kemana-mana. Oke, ini udah keikat. Nah, udah keikat. Oke, tuh udah keikat. Sini udah keikat. Bagian sini jadi selangnya kemana-mana. Oke, selanjutnya setelah ini udah masang ini keikat. Nah, bagian belah sini sebelahnya, selang sebelahnya yang belum keikat ini diikat ke situ. Nah, setelah diikat ke situ, ini bagian yang agak rumitnya, kita tali silang tambangnya. Jadi tambangnya kita buka menggunakan obeng. Nah, obeng dulu. Karena kawat tuh, kita cutter. Oke, jadi si tambangnya kita buka. Nah, dibuka dulu. Ayo, bisa nggak bukanya? Ayo. Bisa dong. Oke, kita buka. Oke, sekarang si ininya tambangnya kita buka. Nih, pakai obeng. Nah, gunanya obeng tadi itu buat membuka si benangnya ini. Tambang, sorry. Ada 5 cabang ya. Nah, ada 5 cabang tuh tambangnya kita buka. Sama Rian diajarin nyilangnya. Jadi disilang nih tambangnya nih. Jadi biar kita sama-sama belajar di sini. Jadi buka tuh bagian tengahnya. Nah, masuk ke situ. Nah, buka satu. Nah, itu bolong, masukin satu. Tarik lur, tarik. Oke, tarik mana ini? Iya. Tarik. Sip, sambil disilang-silang juga. Terus cara nyilangnya emang dilihatnya agak pusing ya. Pokoknya tambangnya bisa masuk dan ngelilit aja ke situ. Bagian yang lain masukin lagi. Jadi ini disilang, masukin lagi ke situ. Tarik lagi. Karena Aryan agak gugup di kamera. Apaan sih lo? Oke, tuh. Disilang, jadi ini posisinya masuk ya. Tuh, Masuk. bisa dilihat. Sabar ya semua, jadi ini posisinya masuk, hilang. Terus balikin lagi nih ke sini Soalnya dua. sambil ngomong sama yang bikinnya langsung, sama-sama belajar kita bikin tambang buat domba di sini. Nanti kita langsung cobain juga. Sekarang masukin ke yang ketiga, cuma 3 cabang ketiga. Karena kalau mau jualan juga, kalau mau sukses cabangnya harus banyak. Jadi ini cabangnya harus banyak biar kuat. Oke, ini yang ketiga, masukin. Sini tuh ya lubangnya yang ini. Aryan lupa lubangnya di mana. Lu lihat kayak agak rumit ya. Kalau dilakuin sendiri enggak sih. Jadi ini fungsinya obeng itu buat membuka bagian selangnya. Bagian tambangnya. Jadi kerjainnya juga harus agak hati-hati buat barai semua. Takutnya nanti kecolok, bisa ketusuk. Nah, Lubangnya kurang gede lur. masuk ke set. Klap, aku colok. Nah, masuk. Oke, akhirnya masuk yang ketiga. Jadi dari kelima yang dimasukin itu cuma tiga. Jadi 3 kan tadi cabangnya ada 5, sekarang yang dimasukin itu hanya 3. Nah, jadi setelah ini selesai, ini udah ngikat gini. Nah, setelah selesai gini, panjangin ke sini. Nah, Nanti setelah kita digini, setelah selesai gini ini udah disilang, tali silang. Nah, udah disilang gini. Nah, sekarang kita pakein kawat. Pakai kawat. Mana kawat? Kita ambil kawat. Oke, jadi sekarang setelah seperti ini kan kesini tuh melilit, jadi buat ininya gerak tuh. Kita pakein kawat di sininya, bagian sininya kita kawatin. Biasanya kita pakainya 2 atau 3 rangkap, tapi nggak di satu tempat gini ya, tapi beda-beda. Jadi biar makin kuat juga. Potong pakai cutting buat kawatnya. Terus sekarang kita kawatin di sini. Semarian lagi dirangkai dulu kawatnya. Biasa rangkai. Oke, ini capitan yang pertama. Jadi dikawat biar udah disilang terus dikawat, jadi biar makin kenceng lagi. Terus biasanya setelah ini kita pakai juga dari tetesan tambangnya. Nanti tambangnya dipanasin,
biar makin ngikat lagi. Ngawatinnya agak lumayan susah, kita coba berdua. Nah, kameramen pengen sama kameramen. Kita ngawatin. Jadi diputer-puter kawatnya juga biar makin kenceng. Ini yang pertama. Daun potong sih. Yang ke satu, terus tambah lagi. Mana kawatnya? Oke, itu tadi kawat pertama. Sekarang kita pakai yang kedua. Kita pakai banyak. Biasanya 2 lah atau 3 lapis juga udah cukup. Nah ini. Wow, Main ini. wow. Pas kait. Saya pakai kawatnya diginiin, dinempelin double 2 gini biar makin kenceng lah. Terus kita ikat lagi sini, puternya sampai kenceng banget. Oke, ini lagi buat muterin kencengnya. Mau gege perlu nama Jadi ini kawatnya udah 2 lapis. Nah sekarang kita pakai tambang yang bekas, tambang sisa aja, sisa atau bekas, tambang bekas. Nah bagian sini nanti kita bakar. Nah ini lilin kecil ini sangat membantu. Aduh anginnya gede, sabar. Oke jadi dinyalain. Nah, jadi ini nanti kita bakar, terus kita tetesin ke bagian kawatnya biar makin nempel nih. Kita bakar kayak gini aja. Sini, masukin. Nah jadi bagian sini kita tetesin, nih bisa dilihat. Nah ini udah netes tuh, bisa dilihat sama Baraya. Biar lebih merekat, sambil diputerin. Awas panas. Dan bagian gini-gininya tuh kita bakar juga biar pada ini. Ngerjainnya harus hati-hati juga ya. Sebenarnya bisa sendiri, cuman berdua biar lebih cepet aja, sama biar lebih enak lah ngerjainnya. Oke, tempelin terus. Dilihat kayak agak rumit sih sebenarnya, mana biar tambangnya kuat, makin kuat. Jadi ini jadi makin merekat ya, tetesan tambang ini ke kawat sama tambangnya. Jadi biar makin nempel. Oke cukup. Nah ini masih ada dikit tuh di sini. Jadi biar makin merekat lah, nempel. Tuh. Panas ini kawat. Jadi tuh. Biar nempel. Kalau misalnya kurang rapi, si yang kayak gini-gininya bisa dibakar nih pakai korek biasa nih buat ngerapihin juga. Karena nanti bagian sininya ini mau dimasukin ke dalam selang. Jadi biar masuk nempel, nggak akan kebuka lagi lah. Yang udah rapihin juga. Kayak bagian selangnya juga sininya kita bakar biar kebuka. Kayak biasa kita masukin buat tanduk aja gimana. Jadi bagian selangnya kita bakar biar agak merekah. Biar agak kebuka. Tuh bisa dilihat barangnya semua masuk. Lagi, panasin lagi. Bisa nempel. Nah biar kebuka dulu. Iya, bolak balik. Oke, masukin lagi. Nah, dikit lagi, kita masukin dikit lagi. Ya, jadi hitam-hitam juga nggak masalah, pakai air dicuci juga nanti hilang. Oke, udah masuk. Dibakar lagi bagian selangnya. Nah, jadi biar makin rapat kita bakar. Nah, dibakar jadi makin ciut, nanti rapat. Kuat lah nih tadi nempel panas. Diairin dulu bagian selangnya, jadi biar nanti ketika panas pakai air kan ciut lagi, jadi nutup, jadi kenceng lagi, nutup ke tambangnya sama ke kawatnya tadi, jadi ngikat kayak ikat. Jadi ngerjainnya step by step, bagian atas, tengah, terus yang bawah. Oke, jadi kita lagi beresin dulu bagian atasnya. Sip. Oke. Bagian atas udah selesai, ini baru satu bagian. Kita merluinnya 3 bagian, biasanya atas, tengah, sama bawah. Jadi ini kayak gini biar bisa gitu. Ini biasanya dari sini juga kita taliin, di bagian sini kita taliin supaya ini bukanya nggak terlalu besar, takutnya nanti pas misalnya domain lagi bukanya sampai sini kan nanti lepas. Jadi kita kira-kira aja dari sini. Ini selangnya kurang lebih 2 meteran, kurang lebih ya 2 meter lebih dikit lah. Selang tambang, sorry. Jadi ini tambangnya kurang lebih 2 meteran. Jadi setelah di sini beres, kita tali kira-kira aja di sini. Coba lihat tarik sini.
Ini tarik kira-kira harus gimana? Kalau domba kira-kira bisa segini. Cukup. Nah, udah Lebih-lebih. cukup. Bagian sini kita taliin. Oke, taliin Aryan. Oke. Jadi ini taliin buat apa fungsinya? Jadi biar nanti pas masuk kalau domba yang sini set nggak akan lagi bisa kebuka. Jadi cuma segini. Ini kira-kira aja ya segini jarak ini. Bagian atas selesai. Sekarang di sini sudah. Kita pindah ke bagian tengah. Oke, bagian tengah ini sebelum kita potong tambangnya kita potong bagian sini kira-kira tengahnya. Kita pakai solasi dulu biar agak pecah. Pakai solasi. Awas, potong. Oke, kita potong pakai solasi biar gak hancur. Oke, nah, oke jadi pakai solasi itu biar gak rusak, gak pecah. Karena kalau nggak pakai solasi nanti pecah jadi kebuka. Oke, setelah selesai gini kita masukin besinya. Nah besinya. Oke, jadi besi ini ya bagian tengah ini tinggal masukin, langsung masukin. Oke, jadi ini bagian atas bawah sama aja karena bentuknya sama aja. Jadi bagian tengahnya ini kita masukin ke sini. Oke, kita masukin ke sini. Nah, setelah kayak gini, kita ulang lagi kayak tadi silang yang pertama, kita silang lagi, tahu di simpul segini aja nih kira-kira sini. Ini kita simpul sini. Terus setelah disimpul, kita kawatin lagi. Tapi sebelum simpul kita masukin dulu selang ya. Oke, kita masukin selang dulu. Jadi biar makin ini kita selangin dulu. Bagian sini biasa kita diselangin juga. Kurang lebih sekitar 5 cm lah. 5 cm lah. Nah, sip. Oh. Oke, jadi selang bagian sini kita masukin sini. Fungsinya buat apa? Jadi nanti ketika udah kayak gini, nah kita masukin lagi. Nah, kayak gini lagi. Kayak tadi ya kayak yang atas. Jadi biar makin ikat. Nah, jadi nanti kayak gini bentuknya kurang lebih. Jadi sebelum ini kita pasang, kita pakai dulu kawatnya. Kawat lagi besi. Oke, besinya masuk. Kita simbol lagi, kita silang lagi kayak yang awal. Kayak jadi sebelum diperagain juga ke domba udah dites duluan sendiri di sini. Jadi dicek sendiri. Biasanya harian gitu, jadi bikin dicek sendiri. Kuat kan? Lanjut lagi kita simpul di sini. Jadi kira-kira aja kaliin simpulnya bagian mana-mana, ting si ininya bisa masuk. Nah, set. Satu. Oke, satu. Tuh. Nah, yang paling ujung ini. Sini aja masukinnya ya. Soalnya kalau ngasal nanti nggak kuat. Oh, Oke. jadi nggak boleh ngasal gitu. Nggak boleh ngasal. Oh, kan kuat kan kalau kayak gini kan. Harus beraturan juga masukinnya. Beraturan. Kita agak gede. Gede sekali lubangnya. Oke. Sip. Nah, masuk satu lagi. Kita tarik dulu. Nih, buka yang tengah ini. Pokoknya pakai perasaan kalau nusuk-nusuk itu jangan sembarangan nusuk. Astagfirullahaladzim. Kita masukin yang ini aja terakhir. Ini dari sini ke sini. Sah. Masuk. Oke, cukup. Jadi ini sama caranya kayak yang awal. Dari 5 cabang tadi disimpulnya cuma 3. Karena sisanya cuma diiketin biasa. Oke, setelah itu kita pakein lagi kawatnya. Kita kawatin lagi biar makin bagus. Jadi biar aman. Nah, kurang lebih lah segini. Jadi cara bikin tambang kayak gini saya ikutin cara leluhur saya, cara ayah saya, cara almarhum kakek saya. Jadi ilmunya menurun. Jadi kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar dengan ilmu yang saya bisa. Semoga bisa bermanfaat buat Ares semuanya. Kalau dilihat sih emang kayak agak ribet dan pusing, tapi dijamin lah ini tambangnya pasti kuat. Soalnya kalau tambang satu langsung utuh kayak gini ini ya ada kemungkinan beda lah. Karena kan kalau ini tambangnya langsung full satu, beda sama yang kalau kayak gini-gini nih. Misalnya kalau kayak gini kan kuat, banyak ininya lah, banyak naonan lah ngaran atel. Banyak ketek bang ini. Banyak pernah kemenik. Ini bagian ini yang pertama kita taliin dulu. Oke, ini yang pertama. Oke, ini yang pertama kawatnya kita gulung. Bagus. Kita gunting. Nah, satu lagi. Kuat tuh. Insya Allah kuat. Atas sama bawah ya kalau bisa ditambanginnya. Kawat. Dikawatinya. Aduh. Ini nanti habis gini ditakol dulu ke dalam. Takol, cara ditakol. Soalnya biar nanti kalau ini nggak kena tangan kalau misalkan megang di daerah sini, jadi nggak bahaya ke tangan juga. Sama yang buat ininya juga, takutnya Jadi nanti ada kena ke leher domba, jadi diselangin kita pukul dulu biar nggak tajam. Jadi Si fungsinya sisa selang ininya. ini, fungsi selang yang di sini itu supaya nanti nutup sini si kawat ini Nggak nggak kena keluar. tangan. Jadi si kawat ini nggak keluar, jadi nggak kena tangan. Jadi bisa lebih aman juga. Dan nggak berdarah. Pernah gitu ya. Nah ini yang kedua. Jadi ilmu kayak gini juga saya turunin ke semua rumput kandang, ke anak-anak di kandang. Jadi biar sama-sama bisa, sama-sama belajar. Dan buat semua baraya juga di sini kita sama-sama belajar, jadi bisa ngeliat dari mulai cara rawat domba, keperluan dan lain-lainnya.
Semoga saya bisa sharing semuanya sama Baraya. Mungkin kalau ada saran masukan apapun yang mau disampaikan atau konten apa lagi bisa di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi sebenarnya ini kayak gini juga udah kuat tuh. Cuman ya biar makin kuat lagi, kita tetesin lagi kayak tadi, kayak yang awal. Kita tetesin, setelah ditetesin kita masukin lagi selang ini ke dalam. Kayak yang pertama. Awas jari-jari lur. Bisa lihat tuh, ngucurnya warna hitam. Astagfirullahaladzim, usaha eta. Nempel. Nah, kering. Jadi ini nempel semuanya. Nempel ke bagian ininya, tambang sama kawat. Ini emang rumit, tapi dijamin ini kenceng banget, nget. Karena tiap Kalau nggak pakai tambang juga bisa pakai styrofoam juga ya. Dilelehin sama bensin boleh. styrofoam. Itu lebih kuat juga pakai styrofoam. lebih kuat. Tapi setiap yang punya domba mungkin bikin tambang punya caranya masing-masing. Kalau di Ripajaya itu kayak gini, bikin tambangnya sendiri dengan resep-resep para leluhur. Jadi tiap yang punya domba mungkin punya caranya masing-masing bikin tambang. Itu nggak masalah karena cara mengurus pun kan beda-beda. Jadi cara kita sharing ilmunya pun pasti beda-beda. Banyak macamnya. Oke, sekarang kita masukin. Ya, lagi. Oke, kayak tadi yang awal, panasin dulu. Ini hitam karena pakai lilin ya. Kalau pakai korek nggak akan hitam. Nah. Jadi bisa dilihat sama Baraya semua. Jadi si kawatnya itu sama tambangnya insya Allah kawatnya nggak akan ngelukai jari karena tuh kawatnya ketutup sama selang. Bisa dilihat. Jadi di bagian tengahnya kita lagi ngejar tengah yang atas, ada bagian tengah yang bawah. Nah, ini yang bawah. Sekarang kita kerja yang bawah. Kalau yang bawah kurang lebih sama kayak yang atas karena bentuk dan posisinya juga sama. Jadi sama pekerjaannya kayak gini kayak yang atas. Yuk. Selesai, ini yang atas, yang bawah tuh sama. Jadi besinya ini bisa berdekat segini. Jadi bagian bawahnya ini tinggal ditaliin mana kalian. Ini contohnya kayak gini. Jadi bulat kayak gini. Jadi ini biasanya dimasukin di patok ya, patok. Karena kalau yang di Ripajaya yang satu pancuhnya ini bentuknya kayak gini, bisa dilihat. Salah ini dulu. Kita bawa pengaitnya dulu. Jadi Baraya kalau di kandang kita sini di patoknya bukan dimasukin di kayu, melainkan pakai ini. Ini ada jepitan. Kita pakainya jepitan. Jadi posisi bentuk jepitannya gini nih. Jadi kita masukin, nanti tambangnya ke sini. Jadi gini. Kan biasanya ada yang pakai patok kayu, patok besi. Kita yang bawa pakai patok besi. Kalau patok besi tinggal masukin juga sama. Kalau yang ini mah tinggal kaitin. Tapi bentuknya sama, semuanya bulat. Iya, sama. Oke, sekarang tinggal bagian belakangnya. Bawah keles. Bawah. Nah, kita taliin aja dulu, gampang. Nih, set. Baru kita masukin sini. Sama kayak tadi, tapi sebelum gini kita kasih selang lagi. Nanti kalau misalnya masuk ke patok, tinggal masukin gini aja. Set, kaitin aja. Oh, udah. Kalau nonton domba dari sini juga bisa, tinggal pegang. Nanti kita kasih selang biar nggak sakit pegang. Dah. Sama kayak tadi kita kawatin lagi. Kita Silang dulu lagi kayak tadi. Jamnya bentrok, aduh, dombanya pada ngambek. Soalnya jadwalnya makan juga, jadi pada kepening dulu, nggak apa-apa lah kali-kali. Oke, silakan Baraya. Dimana aja bebas.
sudah selesai. Saya lihat. Tambangnya gini. Mudahan gampang caranya tadi udah dilihatin semuanya. Jadi yang bawahnya udah selesai bentuknya kayak gini. Jadi buat ngaitin ke patoknya. Oke. Jadi kalau di sini biasanya pakai kaitan, pakai yang kayak gini di patok yang sana. Jadi kita biasanya pakai kaitan yang kayak gini buat ngaitin rumahnya. Oke. Sekarang kita tes dulu ke domba yang paling gede di sini aja. Kita tes ke Gandara. Langsung cek tambangnya. Kuat atau kagak? Kuat sih. Jadi gedenya ini tuh kira-kira aja sama dombanya. Jadi yang penting bisa masuk ini. Oke, pas. Kita cek tambang baru. Oke. Di sini dikaitin kalau di sini. Kita cek tambang barunya. Di Cilebet ada. Oke, Baraya, jadi mungkin untuk tutorial bikin tambang di Padepokan Rifajaya mungkin seperti itu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk Baraya semuanya, dan semoga Baraya semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ke Baraya yang lainnya. Saya Arifa. Wih, sini wih, belum pamit kita. Oke, saya Arifa. Saya Aryan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.